Para sahabat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas Generasi Maestro. Nah, para sahabat, selain maestro di IT, Pak Hogan ini seorang health coach, ahli kesehatan juga nih. Jadi kita akan berbincang-bincang nih tentang ahli kesehatan dari Pak Hogan nih. Kenapa sih Pak Hogan seorang ahli IT nih, maestro di bidang IT, kok mendalami bidang kesehatan juga, Pak? Ya. Ceritanya dari mana tuh, Pak? Ya, sebetulnya itu terjadi secara tidak sengaja. Oh, nggak sengaja. Ya, karena saya tahun 2000 itu terkena diabetes. Kemudian selama 15 tahun berobat ke dokter ahli endokrin. Ya, dengan pendekatan konvensional. Konvensional itu artinya dengan obat-obatan. Oh, obat-obatan obat farmasi diabetes, ya. Waktu itu kolesterol saya juga tinggi. Jadi iya. saya konsumsi obat diabetes, kemudian obat kolesterol, berganti-ganti merek, makin lama makin berat, ya. Sampai tahun ke-13 obat diabetes sudah mentok. Maksudnya Harus tambah dengan suntik insulin. Oh, udah nggak cukup kasih obat aja? Ya, jadi dengan obat aja gula darahnya Masih tinggi. tinggi. Harus ditambah dengan suntik insulin. Dan itu juga berjalan selama 2 tahun. Iya. Jadi tahun ke-13, tahun ke-14 dosis insulinnya tambah. Oh, terus ya. Tahun ke-15 dosis insulinnya Makin tambah bertambah lagi. ya. Terus kemudian akhirnya istri saya dia Hmm. mendaftarkan saya ke dokter Tan Sotien. Oh, jadi bukan Bapak sendiri nih yang daftar? Bukan, istri. Oh. Saya juga tahu mengenai dokter Tan Sotien, Oh, udah tapi tahu, maksudnya mungkin kapan-kapan mau ke sana. nggak Tapi- niat sebenarnya ya. Nggak niat Tapi berobat istri sih. yang mendaftarkan. take action duluan. Wow, luar biasa istrinya, Pak. Ya, jadi dia daftarkan saya, ya kita berdua hadir oleh dokter Tan Sotien. Dokter Tan Sotien ini dia dokter S3 dari UI. Iya. Selain dokter dia juga dokter Dokter, S3, ya. dokter nutrisi. Diberikan semacam ceramah Iya. terhadap ya lebih kurang 10 orang ya, Iya. satu kelompok mengenai bagaimana datangnya penyakit kronis, apa penyebab datangnya penyakit kronis, dan juga solusi apa yang kita bisa lakukan. Nah, setelah itu dilakukan personal consultation. Oh, jadi dia nggak langsung ngobatin ya? Kita Nggak. diceramahin dulu gitu Kita ya? diceramahin dulu, kita diberikan bekal, Pemahaman gitu ya? pemahaman. Nah, kemudian personal Gitu. consultation, dilakukan assessment. Ternyata saya bisa stop 3 obat tadi. Jadi gitu. obat diabetes, obat kolesterol, dan juga suntik Nah, insulin. caranya gimana tuh, Pak? Dengan melakukan perubahan pola makan dan pola hidup. Oh, gitu. Nah, Nah, Pak, sebelum masuk ke sana ya, supaya penonton juga tahu nih, batas dibilang orang gula darahnya tinggi itu berapa ya, Pak ya? oke. Ah. Nah, yang namanya gula darah tinggi itu kita bisa cek dengan 2 cara ya. Satu dengan yang namanya gula puasa. Gula puasa. Ya, gula puasa itu batasannya adalah 140. 140. Ya, jadi kalau Kita udah bisa di cek atas, sendiri ya. kita Ya. bisa cek sendiri. Kalau di atas 140 itu sudah diabetes. Oh. Kemudian kalau misalnya udah 110 itu di atas 110 itu prediabetes. Oh, udah mulai hati-hati lah ya. Ya, jadi biasanya kalau prediabetes kalau tidak dilakukan tindakan pencegahan dan lain sebagainya, itu dalam waktu beberapa tahun akan masuk ke diabetes. Oh. Ya. Iya. Itu adalah pemeriksaan gula puasa. Maksudnya Tapi kita harus puasa dulu ya sebelum. ya puasa. Ah. Kalau nggak salah puasa 12 jam Iya. ya. Tapi sebetulnya yang lebih akurat itu adalah kita mengukur HbA1c. 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 Oh. HbA1c itu adalah gula rata-rata selama 3 bulan.
Oh, gitu. Ya, nah Ya. untuk itu kita nggak perlu puasa, karena apa yang kita makan satu hari terakhir itu tidak mempengaruhi banyak gula rata-rata 3 bulan. Iya. Dan itu juga lebih akurat karena mengukur selama periode yang cukup panjang. Iya. Nah, batasannya adalah 6,5 itu batasan diabetes. Oh, Antara parameternya ya? Parameternya antara 6 sampai 6,5, 6 sampai 6,5% itu pre-diabetes. Oh, kayak tadi kalau itu 110 sampai 140 ya. Betul, ya. Dan di bawah itu ya artinya normal. Aman ya. Ya. itu Jadi ya. ya kalau misalnya kita mau ngecek yang lebih akurat itu dengan pemeriksaan HbA1c yang sekitar 200.000. Oh, di lab gitu ya. Di lab rata-rata lab juga Ada ya? sudah ada. Iya. Jadi para penonton ya. Jadi Anda harus tahu parameter-parameter orang disebut kena diabetes itu seperti yang tadi Pak Hogan jelaskan gitu ya. Dan bisa juga kita cek di lab atau kalau mau yang sederhana yang di itu bisa ya. yang portable. Iya, portable ya. 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 Nah, kemudian lanjut tadi Pak yang Bapak menerangkan tentang pola hidup itu ya setelah berobat ke ini ya Dokter Tan ya. Ya, berkonsultasi ke dokter Tan. Ya. Jadi pendekatan Dokter Tan itu adalah pertama, kalau masih bisa diurus dengan yang namanya pola makan dan pola hidup sehat. Iya. Itu adalah langkah pertama yang dilakukan. Oh, gitu. Kecuali kalau sudah tidak bisa, perlu dibantu dengan yang namanya obat-obatan. Oh. Ya, jadi sebetulnya itu adalah pendekatan yang lebih sesuai, lebih cocok untuk yang namanya penyakit-penyakit kronis. Karena sebagian penyakit kronis. Jadi bukan hanya diabetes ya? Bukan hanya diabetes. Itu masih bisa dikendalikan. Iya. Ya, dengan yang namanya pola makan dan pola hidup sehat. Nah, pola makan dan pola hidup sehat tersebut umumnya berbasis tanaman. Oh, gitu. Ya, jadi inti makanannya itu dari berbagai macam jenis tanaman. Menghindari saat itu termasuk proses food ya. Proses food itu artinya makanan yang diproses. Nah, salah satu yang termasuk proses food itu adalah nasi putih. Nasi putih. Karena kalau kita tahu yang namanya padi, setelah jadi itu menjadi gabah. Iya. Gabah itu dipecah menjadi beras coklat. Iya. Nah, beras coklat itu oleh pabrik dibuang kulit arinya sehingga menjadi beras putih. Nah, berikut dengan terbuangnya kulit ari, terbuang juga 90% nutrisi dan juga serat dan lain sebagainya. Oh, itu malah nggak bagus ya sebenarnya ya. Ya, sehingga yang namanya beras putih yang menjadi kita masak menjadi nasi putih itu intinya adalah dia menjadi glukosa rantai panjang ya dengan sedikit nutrisi. Nah, kalau sekarang ini yang namanya kulit ari yang terbuang tersebut, kalau dulu biasa dipakai untuk makanan ternak. Iya. Karena itu memang sangat bergizi ya. Malah ternak yang bergizi ya, Pak. Iya. Kita malah makannya yang. Nah, sekarang ini kulit ari itu diambil juga dijual sebagai makanan sehat yang namanya bekatul. Mahal. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau lebih sehat, ya kita bisa makan beras coklat. Iya. Atau beras merah atau beras hitam. Iya. Dan itu pun kita tidak perlu terlalu banyak. Karena apa? Dahulu manusia bekerja secara fisik. Iya. Saat ini semua terbantu secara teknologi dengan mesin. Iya. Kita lihat aja yang namanya mobil. Iya. Setir itu kan power steering. Iya. Jendela juga tinggal pencet-pencet. Kopling, rem itu juga semua terbantu. Jadi menjadi ringan. Iya. Kemana-mana kita naik kendaraan. Iya. Minimal kita naik Gojek ya. Iya. Kalau dulu masih banyak orang naik sepeda dan sebagainya. Kalau kita ke mall naik elevator, naik lift atau eskalator. Iya. Jadi kebutuhan energi untuk fisik relatif sudah
berkurang banyak. Nah, kalau kita makannya tetap banyak, Iya. nasi dalam jumlah banyak, Iya. akhirnya nasi dicerna menjadi glukosa. Glukosa tidak dipakai sebagai energi oleh insulin, dikonvert menjadi lemak. Makanya kalau orang yang banyak makan nasi, apalagi makan nasinya banyak malam, ya cenderung lemaknya banyak. Dan lemak yang paling berbahaya adalah lemak yang di area perut, yang namanya visceral fat. Nah, berarti hati-hati nih ya. Ya. Jadi dan setelah berobat dengan dokter Tan, dalam waktu 2 minggu gula darah saya masuk ke area normal. Tadinya HbA1c saya dengan obat diabetes dan juga dengan suntik insulin itu 9,2. Wah, tinggi banget. Batasan diabetes kan 6,5. Iya. Ya. Iya. Tapi terus tiap hari kita juga periksa Iya. gula darah puasa dan gula darah 2 jam dan lain sebagainya. Dan juga pola makan yang diatur yang intinya hampir semuanya berbasis tanaman. Iya. Hindari juga nasi putih. Iya. Dalam waktu 2 minggu gula darah masuk normal. Dalam waktu 4 bulan HbA1c saya turun dari 9,2 menjadi 6,3. Wah, udah mendekati normal lah ya. Ya, sehingga technically non diabetic. Iya. Ya, walaupun masih berada di area yang Iya. pre-diabetic, tapi itu adalah Udah. area yang bagus, Iya. terkendali. Iya, Apalagi saya udah kenanya dari tahun 2000, Iya. waktu itu tahun 2015 ya, Iya. udah 15 tahun. Ya. Tapi artinya bahwa dengan pola makan dan hidup sehat termasuk salah satunya adalah olahraga minimum 30 menit per hari. Iya. Sampai berkeringat. Iya. Itu bisa mengendalikan waktu itu gula darah saya sehingga tanpa obat masuk ke area yang terkendali baik. Ya. Terus kemudian juga obat kolesterol. Dengan tanpa konsumsi obat kolesterol, sebelumnya kalau nggak pakai obat kolesterol saya 270. Dengan minum obat kolesterol macam-macam dari yang paten sampai yang generik, itu ya turun lebih kurang rata-rata 50 poin. Jadi adanya di sekitar ya 220 plus minus lah ya. Dengan perubahan pola makan setelah 4 bulan turun jadi 201. Udah mendekati normal lah ya. Ya, dan setelah itu ya Di bawah rata-rata 200. di bawah 200. Nah Pak, yang pola makan ini tadi Bapak ceritakan, Ya. apa sih maksudnya contohnya Pak, biar para penonton tahu nih, berubah pola makan nih, jadi apa sih yang harus saya makan gitu lah Oke. mungkin ya, Ya. pertanyaan nih. Nah, kita kalau makan itu kita butuh nutrisi yang namanya makronutrien Iya. dan juga mikronutrien. Iya. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrien itu adalah vitamin, mineral, dan aneka bioaktif yang ternyata banyak sekali ada di tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Iya. Nah, salah satu sumber karbohidrat yang paling baik itu adalah di sayur-sayuran. Di sayuran malah ya. Ya, karena Orang sayuran kayaknya itu sekarang nasi sih ya karbohidrat ya. ya. Karena pada dasarnya sayuran itu adalah karbohidrat. Oh gitu. Ya, tapi dengan kalori yang tidak terlalu banyak. Ya, karena dia Contohnya banyak apa Pak serat. sayuran? Apakah semua sayuran? Praktis semua sayuran. Oh semua sayuran ya? Ya. Jadi setelah saya berkonsultasi dengan dokter Tan dan dalam waktu 2 minggu gula darah masuk ke area normal ya dari sisi gula puasa dan gula 2 jamnya. Kemudian saya jadi banyak baca buku dokter Tan. Dokter Tan waktu itu ada buat 5 buku, semua saya baca. Itu membuka wawasan. Tadinya saya juga pandangannya sama ya. Yang secara umum kalau orang kena diabetes itu harus makan obat seumur hidup. Iya, iya. Ini proses cepat banget ya Pak ya? Maksudnya cuma berapa minggu udah? Iya, relatif kalau mau dibilang sampai HbA1c-nya turun di area yang relatif terkendali gitu ya. Ya dalam waktu beberapa minggu
sampai ya katakanlah 4 bulan ya. Iya, Yang iya. pengalaman saya Iya. tadi itu HbA1c-nya bisa turun di area yang terkendali baik. Iya, Ya tergantung orangnya ya. iya, iya. Dan tergantung berapa lama dia sudah terkena diabetes. Iya, Kalau iya. terkenanya belum terlalu lama, turunnya bisa lebih Lebih cepat dan juga lebih banyak Iya, masuk ke maksudnya area yang normal. Vaughan aja kan 15 tahun cuma 4 bulan bisa pulih ya. Ya, Makanya maksudnya ini Tidak. pola makannya luar biasa gitu ya. tidak pulih seperti orang biasa, Ya, tapi udah tapi bisa kendalikan. dikendalikan gula darahnya dengan pola makan dan hidup sehat. Iya, iya. Ya. Dari ini Pak, pembelajaran yang tadi kan ya. Terus Ya. Pak Vaughan jadi banyak baca buku atau gimana tuh? Betul. Jadi mendalami ini kan. Ya termasuk selain baca buku dari Dr. Tan, Heeh, juga ya ini satu lagi karena internet ya. Iya, iya. Di YouTube ternyata cukup banyak Heeh. dokter-dokter yang idealis Heeh. yang dia membagikan pengetahuannya. Oh, gitu. Nah, dokter-dokter idealis yang termasuk dalam kelompok yang akhirnya mereka mengembangkan yang namanya lifestyle medicine. Lifestyle medicine. Lifestyle Obat medicine. ya. Obat Ya, jadi medicine Hmm. tapi dalam bentuk perubahan pola makan dan pola hidup. Oh. Jadi obat nggak selalu harus obat farmasi. Betul. Oh. Karena ternyata Heeh. dengan melakukan perubahan pola makan dan pola hidup, Heeh. beberapa penyakit itu ada yang bahkan bisa di reverse. Oh. Ya, jadi saya ketemu dengan yang namanya Dr. Michael Greger. Iya. Dia di YouTube-nya banyak, Iya. banyak dan juga saya baca bukunya. Iya. Bukunya How Not to Die Oh. dalam kurung Iya. from chronic disease Oh, gitu ya. Iya. Ada 5 penyakit Iya. yang bisa dibantu untuk di reverse. Termasuk salah satunya adalah diabetes, Diabetes. darah tinggi, Hmm. penyakit jantung, Oh. kemudian emphysema salah satu penyakit paru-paru, Hmm. dan juga kanker. Hmm. Tapi kanker yang belum sampai tahapan yang Stadium. terminal ya. Mungkin Jadi kanker stadium yang 1-2 kali ya. relatif tahap yang lebih awal. Iya, stadium 1 gitu ya. Tergantung Iya. kondisi orang tersebut dan Iya. lain sebagainya. Tapi itu dibahas di buku tersebut dan Iya. buku tersebut tebalnya ya hampir 600 halaman. Oh. Lebih kurang 1/5-nya isinya adalah referensi. Oh. Jadi ada 2000 referensi. Iya. Nah, dia bagi menjadi 2 kelompok besar. Iya. Satu mengenai penyakit-penyakit kronis yang bisa terbantu dengan pola makan dan hidup sehat. Bagian yang kedua adalah mengenai makanan-makanan apa yang bisa membantu prevent, treat, dan sebagian ya reverse. Nah, bagian yang pertama dia membahas mengenai 15 penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar di Amerika. Dan praktis hampir semuanya itu bisa di prevent dengan pola makan dan hidup sehat. 9 bisa di treat, artinya bisa dibantu untuk supaya tidak merosot lebih lanjut, ya, atau progresnya jadi lebih pelan. 5 berpotensi untuk di reverse, artinya dikembalikan ke posisi minimal pre-disease atau disease yang sifatnya ringan. Ya, nah penyakit pembunuh terbesar di Amerika adalah penyakit yang terkait dengan kardiovaskular, yaitu jantung dan stroke. Itu sama. Yang satu terjadi di jantung, yang satu terjadi di otak. Kemudian kanker. Ya. Kalau di Indonesia penyebab kematian terbesar itu stroke. Ya. Dan kalau dilihat satu kesatuan, kardiovaskular nomor 1. Ya. Nah, kanker juga termasuk tinggi. Diabetes juga termasuk tinggi, cukup besar. Ya. Mungkin minimal masuk 10 besar. Nah, tadi Pak Denny bertanya makanan seperti apa. Nah, Dr. Michael Greger ini dia membuat yang namanya daily dosing. 12 hal yang perlu dilakukan setiap hari agar supaya kita bisa mencapai tadi sehat optimal. Nah, untuk makanan ada 10 macam. Nah, mulai dari bean. Bean itu adalah kacang-kacang sayur.
Jadi seperti kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang hitam dan lain sebagainya yang ada belasan jenis. Kemudian sayur ada 3 kelompok kategori. Cruciferous vegetable, yaitu ini kelompok brokoli, kale, kembang kol, dan lain-lain. Selada air juga termasuk di sana. Terus kemudian sayuran hijau. Sayuran hijau itu bayam, kangkung, dan sayuran yang berwarna hijau yang lain. Kemudian other vegetable. Other vegetable itu ya termasuk tomat, terong, dan lain sebagainya. Jadi sayuran 3, bean 1, kemudian buah. Buah dia bagi menjadi 2 kategori, yaitu satu kelompok berries dan satu lagi ada fruit. Jadi buah-buahan yang lain. Berries kenapa ditaruh lebih istimewa? Karena berries antioksidannya lebih tinggi daripada buah-buahan yang lain. Dan secara umum yang namanya antioksidan itu ada di sayur dan buah. Ya. Nah, berarti itu sudah 6 ya. Kemudian yang ke-7 itu adalah flaxseed. Flaxseed saking bagusnya itu dia menempati satu kategori. Ya. Yang lain-lain kategori kan banyak. Ini flaxseed sendirian satu kategori. Karena apa? Manfaatnya banyak sekali. Dia termasuk tinggi omega 3 dalam bentuk ALA. Kemudian dia juga tinggi zat yang namanya lignan. Flaxseed ini apa nih Pak? Jadi flaxseed itu biji rami. Ya. Kalau misalnya kita di rumah punya spray yang kualitas tinggi yang namanya linen, itu dari serat rami. Itu. Ya. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti kayak wijen. Ya. Jadi dia istimewanya itu tadi omega 3-nya termasuk salah satu yang paling tinggi di tanaman. Lignannya ini istimewa sekali. Sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada rata-rata lignan yang ada di tanaman. Jadi untuk hal ini dia istimewa sekali. Juga dia tinggi serat. Oleh karena itu sangat bermanfaat sekali. Makanya Dr. Michael Greger menyebutkan di dalam satu videonya, kalau misalnya orang hanya bisa melakukan satu perubahan terhadap pola makannya, konsumsilah flaxseed. Ya, kalau bisa ya daily dose dilakukan ya. Tapi kalau cuma bisa satu aja, konsumsilah flaxseed. Ya. Terus itu ke-7. Ke-8 itu nuts and seeds. Nuts itu adalah kacang-kacang pohon. Jadi ini seperti kacang mete, kemudian walnut, almond, dan seterusnya. Itu juga ada banyak. Itu juga sangat bermanfaat. Terus seeds, biji-bijian seperti biji bunga matahari, sunflower seed, pumpkin seed, sesame seed. Sesame seed itu wijen ya. Itu termasuk kelompok nuts and seeds. Ini juga sangat baik untuk kesehatan. Tapi kelompok nuts and seeds ini kita konsumsinya jangan banyak-banyak. Dalam jumlah satu hari rekomendasinya untuk nuts and seeds sekitar ya 1 genggam tangan kita. Yang kalau dihitung ya sekitar ya 30-40 gram. Lebih dari itu manfaat lebihnya kita tidak dapatkan. Efek kurang baiknya kita dapatkan antara lain nuts itu tinggi lemak. Tapi lemaknya lemak sehat. Tapi kalau kebanyakan pun jadi nggak bagus. Ya. Nah terus kemudian nomor 9 itu adalah yang namanya herbs and spice, rempah-rempah. Nah ternyata rempah-rempah itu adalah salah satu tanaman yang sangat baik untuk kesehatan. Salah satu jagoan rempah-rempahnya itu adalah kunyit atau turmeric. Dan di dunia medis barat itu sudah dilakukan penelitian terhadap kunyit, ada lebih kurang 7.000 penelitian yang hasilnya rata-rata semua positif. Jadi Dr. Michael Greger juga merekomendasikan tiap hari kita perlu konsumsi kunyit lebih kurang ya 1 gram. Ya, itu untuk maintain kesehatan. Karena kunyit juga mempunyai antioksidan yang tinggi. Dan kelompok yang namanya herbs and spice itu rata-rata antioksidannya sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada
kelompok buah beris ya. Iya. Ya. Kemudian tadi udah ke-9 ya. Ke-10 adalah whole grain. Nah, whole grain ini adalah biji-biji seperti kelompok beras-berasan. Iya. Ya, jadi beras salah satu. Iya. Tapi kalau beras putih itu bukan whole grain. Iya. Itu processed grain. Oh. Enak di mulut, Iya. pulen. Tapi sebetulnya hanya menyediakan energi. Iya. Yang iya. energinya kalau kita tidak pakai, Iya. ya disimpan jadi Iya. lemak. Oh. Nah, whole grain itu ya beras coklat, beras Iya. merah, beras hitam, terus kemudian sorghum, Iya. kemudian jali-jali. Hmm. Kemudian kalau di luar banyak Iya. jenis yang lain, bulgur, buckwheat, quinoa dan lain sebagainya. Itu juga sehat. Iya. Jadi dari sisi makanan itu 10 macam. Iya. Nah, yang ke-11 itu adalah mengenai minuman. Hmm. Minuman yang paling sehat adalah air putih. Hmm. Kedua paling sehat adalah teh. Oh. Ya. Iya. Kopi juga cukup sehat, tapi kopi belum tentu cocok untuk semua orang. Iya. Iya. Ada yang misalnya minum kopi tekanan darahnya naik, Iya. berarti dia tidak cocok. Minum Jantung kopi berdebar-debar ya? susah tidur, Ah. berarti tidak cocok. Oh. Minum kopi jantung Iya. berdebar-debar, Ah. dia Cocok. tidak cocok juga. Tapi di luar itu Ah. kopi termasuk yang Oh. sehat. Sehat. Tapi teh karena dia lebih minimal Ah. efek-efek yang kurang baiknya, teh menjadi yang nomor 2. Oh. Ya. Iya. Terus yang ke-12 adalah olahraga. Iya. Nah, Oh. kalau Dr. Michael Greger di dalam daily dosanya itu merekomendasikan orang olahraga moderat, Iya. 90 menit per hari. Oh. Atau olahraga yang intensif. Iya. Tapi intensif kita lihat sesuai umur ya. Iya. Kalau yang sudah mulai senior, Iya. yang moderat aja. No. Yang intensif bisa setengahnya. Iya. Iya. Kalau kita bisa olahraga 30 menit satu hari, Iya. itu baik. Ah. Tapi kalau kita bisa olahraga moderat 60 menit satu hari, lebih baik efeknya. Iya. Kalau 90 menit lebih baik lagi. Oh. Ya, tapi minimal harus Iya, 30 menit. Intinya adalah berolahraga sampai berkeringat Iya. Iya. dan denyut jantung kita masuk ke area zona training. Oh. Ya, Berapa artinya tuh, Pak? Nadinya. itu tergantung umur juga. Umur ya? Tapi Ah. kalau misalnya kita lihat di treadmill, Iya. itu ada tuh zona training. Oh. Jadi bisa lihat ke Iya. sana. Patokan secara umum Ah. sampai kita terengah-engah, Hmm. ya, Oh, itu. sehingga kita nggak bisa nyanyi. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya kita jalan itu harus jalan cepat Iya. sampai kita terengah-engah yang kita nggak bisa nyanyi. Iya. Nah, Itu kalau udah stop misalnya lah ya, masih cukup ya. bukan, maksudnya kalau kita masih bisa nyanyi berarti bergegasnya kurang. Iya. Iya. Maksudnya kalau udah sampai ke tahap kita nggak bisa bernyanyi itu udah harus stop gitu. Oh bukan, Nggak, boleh jadi itu diteruskan. zonanya zona latihan. Oh, latihan. Nah, Tapi boleh kita teruskan gitu. Berarti itu kardionya bekerja dengan cukup. Oh, gitu. Ya, jadi kalau jalan santai kita cuma dapat relaksasi, Iya. Iya. Oh. tapi kita nggak dapat efek kardionya. kardionya ya. Ya. Jadi moderatnya itu tetap sampai berkeringat Berkeringat. dan ya terengah-engah, Iya. tapi nggak sampai memaksakan diri Iya, begitu iya, ya. iya. Ya. Heeh. Karena kalau olahraga yang terlalu berat Heeh. itu efeknya negatif juga untuk kesehatan. Iya. Heeh. Ya, Jantung ya. apalagi kalau orang yang sudah ada Hmm. masalah-masalah sebelumnya ya. Iya. Heeh. Misalnya sudah ada masalah penyakit jantung koroner, Heeh. di pembuluh darah jantungnya sudah ada penyempitan, Iya. Iya. dan kalau misalnya olahraga yang terlalu keras membuat tekanan darah naik. Iya. Nah, kalau ada di daerah yang penyempitan tersebut ada yang pecah, bisa terjadi penyumbatan. Oh. Penyumbatan itu mengakibatkan serangan jantung. Iya. Iya. Karena otot jantung yang tidak dapat oksigen, Oh. dia berhenti berdenyut. Iya. Begitu dia stop, ya namanya serangan jantung. Iya. Luar biasa nih. Ya. Udah kayak kuliah nih, Pak. Ya. Para sahabat, udah kayak kuliah ini ya, kita mendengarkan ilmu kesehatan Pak Hogan. Pak, dari yang tadi Bapak ceritakan mengenai pola makan itu dan makanannya, itu kan Ya. semua sebenarnya di Indonesia ada lah ya. Ada, Mm-mm. ada. Jadi Mm. kalau kita lihat tadi di antara 10 makanan itu tidak ada produk hewaninya. Iya. Karena ternyata Nggak bagus untuk jangka panjang ya.
produk hewani bermasalah untuk kesehatan, Oh. terutama meningkatkan resiko-resiko penyakit kronis. Oh gitu. Termasuk yang tadi saya sebutkan ya, termasuk diabetes, jantung, ginjal, stroke, kanker dan lain sebagainya. Itu banyak pemicunya. Oh. Itu yang datangnya dari produk hewani, Iya, iya. baik dari sisi proteinnya maupun dari sisi lemaknya. Dan juga seringkali hewan ternak modern pola makan mereka juga bermasalah. Iya, iya, karena ini suntik hormon juga kan. Termasuk ya supaya cepat disuntik hormon pertumbuhan, karena hidupnya yang berdempet-dempetan, satu sakit semua nyebar, diberikan suntikan antibiotik secara periodik dan berkala. Itu juga bermasalah karena ujung-ujungnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dari sisi produk hewannya ini sendiri sudah ada masalah, ditambah lagi dengan masalah-masalah lain. Iya. Nah, kemudian jadi kita tuh kalau sekali-sekali masih boleh nggak sih, Pak? Oke. Jadi begini. Mungkin ada orang yang tanya juga nih. Ya. Nah, Dan Buettner dari National Geographic itu dia melakukan studi terhadap masyarakat yang umurnya panjang dan tetap aktif sampai tua. Ketemu 5 tempat. Nah, dia sebut ini Blue Zone. Termasuk ada di Okinawa, juga ada di Costa Rica, terus juga ada yang di Yunani. Di Amerika itu wilayahnya namanya Loma Linda, California. Nah, masyarakat di sana sedikit konsumsi produk hewaninya. Jadi kalau mau dibilang misalnya contoh seperti yang di Okinawa, itu dia konsumsi produk hewaninya paling 3%. Jadi 97% tanaman. Ya. Nah, di antara semua itu yang umurnya paling panjang itu yang di Loma Linda. Yang whole food plant based murni. Ya, karena di yang Loma Linda ada yang whole food plant based murni, ada yang makan ikan, ada yang makan telur dan minum susu, yaitu lacto-ovo vegetarian. Kalau makan ikan itu pesco vegetarian, dan ada yang masih omnivora, jadi makan semua. Dan itu juga bertingkat. Ya, jadi dari sisi tingkat penyakitnya, kemudian dari sisi berat badannya, semakin sedikit konsumsi produk hewani, semakin sedikit resiko penyakitnya, dan dari sisi body mass index-nya juga masuk ke area normal. Nah, jadi kalau mengacu ke yang di Okinawa, mereka kadang-kadang makan ikan atau makan daging babi, tapi pada upacara-upacara perayaan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau mengacu ke sana, ya kira-kira kalau kita jalanin 95%, ya kita bisa dapatkan manfaat yang cukup signifikan. Tapi nggak bisa misalnya cuma separuh begitu ya, nggak bisa, harus sampai relatif ya 95% atau lebih. Nah, untuk demikian juga untuk yang penyakit jantung, American Heart Association itu juga sama. Dalam 1 minggu kita kan kita makan kan 21 kali, ya kan? Nah, kalau kita mau maintain kesehatan jantungnya, ya selama 1 minggu itu hanya boleh kita 1 kali konsumsi produk hewani. Kira-kira begitu ya. Iya. Berarti ini kalau yang suka vegan gitu ya, vegetarian, itu emang udah mendekati ini ya sebenarnya ya. Betul. Nah, jadi kalau vegetarian itu kan ada macam-macam, yang makan ikan, makan telur, ada dan minum susu, itu vegetarian. Kalau vegan sama sekali tidak konsumsi produk hewani. Oh, gitu. Beda ya Pak ya? Vegan beda. Ya? Jadi vegan itu lebih strict daripada vegetarian. Oh, gitu. Ya. Nah, tapi yang namanya vegan walaupun dia berpotensi untuk bisa sehat, tapi kalau misalnya dia banyak konsumsi processed food, misalnya seperti gula, minyak,
tepung-tepungan. Ini kan semua berbasis tanaman. Iya. Efeknya ya sama aja seperti orang yang omnivora. Iya. Jadi vegan tidak selalu otomatis sehat. Oh, gitu. Ya, kalau dia banyak minum gula, Iya, sama aja ya. banyak gorengan, banyak makan yang produk yang berbasis tepung-tepungan, akhirnya itu juga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan risiko-risiko penyakit. Nah, yang daily dosage dari Dr. Michael Greger ini disebut sebagai whole food plant based. Jadi kalau plantnya itu vegan, whole foodnya itu yang membedakan dengan vegan. Oh. Karena vegan pokoknya asal tidak hewani, dia makan. Oh, iya. Itu ya. Jadi berbeda sebenarnya juga ya. Jadi yang namanya whole food plant based lebih ketat lagi. Ketat. Tapi kalau kita mau agar supaya kita mendapatkan kesehatan yang optimal, menurunkan resiko penyakit-penyakit menjadi rendah, ya kita harus lakukan ya whole food plant based sebagai salah satu untuk urusan nutrisi. Nah, nyambung dengan yang tadi, lifestyle medicine itu ada 6. Jadi pola makan aja nggak cukup juga. Ya. Pola makannya rekomendasinya adalah whole food plant based atau mendekati. Kalau bisa minimal di atas 95%. Kemudian yang kedua olahraga. Di daily dosage juga ada. Kemudian yang ketiga stress management. Karena apa? Stres itu juga mempengaruhi metabolisme tubuh kita, hormon kita dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan resiko ke penyakit-penyakit kronis. Jadi stres juga harus dikendalikan. Kita tidak bisa menolkan stres. Betul. Kita hidup di dunia modern, ada aja masalah penuh ya. dengan stres, entah kerjaan, entah macet di jalanan dan lain sebagainya. Tapi stres itu harus di manage. Nah, macam-macam manage-nya bisa dengan antara lain dengan meditasi, dengan relaksasi, dengan yoga, atau dengan teknik EFT. Ya pokoknya hal-hal yang membantu kita untuk rileks, melepaskan dari masalah. Ya, karena masalah kita pegangin terus, masalah juga tidak akan solve. Yang jadi adalah ya penyakit akhirnya. Tadi udah 3 ya. Terus keempat, quality sleep. Karena tidur itu penting sekali. Begitu kita kurang tidur, imun tubuh kita turun. Idealnya berapa lama, Pak? Idealnya adalah 7 sampai 8 jam per hari. 7 sampai 8 jam ya. Ya, jadi sudah dilakukan penelitian. Orang yang umurnya paling panjang ya, itu tidurnya di sekitaran 7 sampai 8 jam per hari. Jadi ya jangan kita mendiskon tidur kita. Nanti umur kita juga terdiskon. Persahabat, kalau diskon tidur tuh umur kita juga bisa terdiskon ya. Dan juga yang penting ya, kan kalau misal kita ulang tahun kan selalu ada yang namanya lagu umur panjang. Kita selalu didoain umur panjang. Nah, umur panjang aja sebetulnya nggak cukup. Kita harus kalau bisa selama umur yang panjang tersebut sehatnya juga panjang. Jadi selain health span juga selain lifespan juga health span. Kalau bisa itu agak berimpitan. Ya. Nah, orang-orang yang di blue zone tersebut ya itu mereka sehat, kalau misal sakit waktunya juga sebentar. Ya, jadi artinya ya memang organ-organ tubuhnya sudah mencapai MTBF, mean time between failure. Ya masanya sudah selesai. Begitu ada organ utama yang gagal, ya sudah orang tersebut meninggal. Jadi meninggalnya juga relatif cepat. Nggak seperti misalnya orang kena stroke. Habis itu mungkin dia hidup lagi 5, 10, 15 tahun, tapi hanya terkapar di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kualitas kehidupannya sangat drop. Betul. Dan juga mengakibatkan ya kerepotan keluarga dan juga ya biaya ya. Dan kita tahu ranjang yang paling mahal adalah
ranjang rumah sakit. Iya. Bukan ranjang hotel ya. Iya. Ya kalau di ranjang rumah sakit ya, apalagi kalau sampai masuk ICU, Iya, wah iya. itu Menguras semua data. cepat bukan main itu. Rekening tabungan itu berkurang. Iya. Ya tadi udah sampai ke 4 quality, sleep quality. Nah kelima kita hindari toksin. Nah toksin itu ya misalnya rokok, karena rokok itu sebagai salah satu penyebab banyak sekali penyakit kronis. Ya selain kanker paru-paru juga jantung. Jadi seringkali orang nggak sempat sampai dapat kanker paru-paru, dia sudah meninggal dulu karena penyakit jantung yang diakibatkan oleh merokok. Iya. Ya. Terus yang lain lagi adalah Alkoholnya. Ya. Jadi kalau bisa kita tidak perlu konsumsi alkohol. Iya. Kalau misalnya harus konsumsi alkohol, dilakukan seminimal mungkin. Iya. Karena alkohol salah satunya itu memicu sel kanker. Ya, jadi ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa ya untuk alkohol tidak ada batasan berapa sedikit alkohol yang boleh dikonsumsi. Karena berapapun juga yang dikonsumsi, dia men-trigger sel kanker. Ya, berpotensi men-trigger sel kanker. Nah, tubuh kita juga punya pertahanan termasuk terhadap kanker ya. Iya. Jadi kalau misalnya sel kanker munculnya nggak terlalu banyak, tubuh kita bisa beresin. Tapi kalau misalnya jumlah, ya termasuk salah satunya dari imun sistem kita. Kalau jumlah sel kankernya lebih banyak dari imun sistem bisa mengatasinya, sel kanker ini membelah. Makin banyak. Akhirnya jadi besar. Dan sebetulnya orang terkena kanker itu makan waktu lama sekali. Jadi dari satu sel kanker sampai dengan ukuran sebesar biji jagung, ya itu sekitar 1 miliar sel, itu butuh waktu sekitar 8 sampai 10 tahun. Jadi kalau orang sebenarnya udah tahu kanker tuh mereka udah nggak pernah ngecek kali ya selama ini ya? Bukan. Kalau udah stadium akut gitu tahu. Oh iya. Dan kalau misalnya kita ngecek pun ketemu yang ukuran sebesar biji jagung, itu berarti udah lama kenanya gitu ya sebenarnya. Itu sudah 8 tahun kanker itu berkembang di dalam tubuh kita. Cek aja kan. Ya. Dan kalau dari sebiji jagung sel kanker itu lipat 2 rata-rata 100 hari. Jadi selama katakanlah setahun itu kan ya hampir 4 kali lipat ya. Ya, jadi ukuran yang tadinya 1 butir jagung itu kalau misalnya dia progres terus, tahun berikutnya udah sebesar duku. Iya. Ya, tahun berikutnya lagi udah bisa sebesar jeruk yang besar ya. Ya. Dan seterusnya. Nah, tapi selama 8 tahun sampai 10 tahun itu hampir-hampir tidak bisa terdeteksi. Dan rata-rata alat deteksi modern pun ya relatif bisa mendeteksi ukurannya ya sebesar biji jagung, ya, atau katakanlah 1/16 dari biji jagung gitu ya, kayak kacang hijau yang kecil begitu ya. Ya itu berarti sudah 7 sampai 9 tahun berkembang. Jadi masalahnya itu adalah di ujungnya ini. Berkembangnya luar biasa. Waktu masih sel-sel kecil ya enggak. Oleh karena itu sebisa mungkin ya kita harus jaga supaya jangan banyak sel di tubuh kita yang tertrigger menjadi sel kanker. Antara lain satu proteksi kita adalah antioksidan. Karena yang kalau ada radikal bebas itu dia bisa merusak DNA. DNA kalau rusak itu bisa ya rusak begitu saja atau rusak berubah menjadi sel kanker. Yang kita tidak inginkan yang berubah menjadi sel kanker. Ya. Oleh karena itu pola makan yang dengan antioksidan yang cukup itu jadi penting. Nah, antioksidan itu ya datang dari buah, sayur dan juga rempah-rempah. Dan juga bunga ya yang bisa dimakan. Nggak semua bunga bisa dimakan. Tapi kalau bunga yang bisa dimakan itu antioksidannya tinggi. Termasuk antara lain rosella. Rosella. Ya, itu antioksidannya juga tinggi. Ya. Nah, tadi kita akan bicara mengenai toksin ya. Jadi rokok, kemudian alkohol.
Kemudian toksin yang lain adalah polusi. Polusi itu ada di udara, Iya. ada di tanah, ada juga di air. Air itu ya termasuk danau, sungai, laut. Iya. Nah, karena kita sudah berada di era industri 100 tahun lebih, era industri berarti banyak manufacturing. Manufacturing itu kan banyak limbah. Iya. Limbah dibuang kemana? Iya. Ke tanah atau ke sungai. Sungai bermuara ke laut. Dari laut buang kemana? Nggak ada. Laut bisa mempunyai kemampuan self cleaning tapi terbatas. Iya. Jadi tiap tahun itu terjadi akumulasi. Sehingga sedemikian rupa ikan-ikan di laut pun rata-rata itu sudah terkontaminasi dengan polutan ya, aneka polutan, macam-macam jenisnya. Ada DDT, ada dioksin, ada PCB dan lain-lain. Nah, sekarang plus satu lagi, mikroplastik. Plastik terbuang di laut, hancur, makin lama jadi kecil. Nah, itu termakan oleh plankton, plankton termakan oleh ikan. Akhirnya plastik itu ada di ikan. Jadi kalau misalnya kita beli ikan sekarang, kita makan plastik. Kita ambil ya dagingnya, diperiksa di mikroskop. Ada mikroplastik. Plus manusia modern rata-rata saya lupa angkanya, tiap minggu atau tiap bulan kita konsumsi plastik sebesar 1 kartu kredit. Ya, sekitar 5 gram. Ya. Jadi itu juga perlu kita minimalkan. Ya, jadi kalau misalnya masih mau makan ikan juga jangan sering-sering. Dan pilih ikannya yang kecil. Tapi kalau bisa ya tidak perlu. Ya. Jadi toksin. Toksin yang lain lagi ya di udara, misalnya dari asap knalpot dan lain sebagainya, itu juga sifatnya karsinogen. Makanya kita perlu proteksi tubuh kita dengan asupan antioksidan yang cukup. Ya, antara lain untuk layer pertama mencegah supaya sel-sel tubuh kita tidak banyak yang bisa diubah menjadi sel kanker. Nah, kalau misalnya sudah ada yang jadi sel kanker, nah ada beberapa makanan yang bisa membantu di layer berikutnya. Karena kalau yang namanya kanker itu dia ada yang namanya pertama terjadi mutasi. Kemudian kedua terjadi yang namanya promotion atau dia berkembang. Yang ketiga metastase, menyebar. Nah, yang bagusnya lagi kunyit ya, itu dia bisa membantu di layer pertama, di layer kedua dan di layer ketiga. Jadi kunyit obat yang bagus buat kanker sebenarnya ya. Termasuk. Tapi saya sering mengilustrasikan yang namanya penyakit kanker itu seperti api. Nah, kalau misalnya di ruangan ada api kecil, kita semprot pakai selang kecil kan mati apinya. Tapi bagaimana kalau misalnya satu rumah udah kebakaran, apinya udah keluar ke atas buwungan. Kita kalau semprot pakai selang kecil udah nggak bisa, harus pakai blanwir. Nah, blanwir itu adalah tindakan yang sifatnya drastis, seperti yang dilakukan dengan kemo, operasi dan radiasi. Ya, artinya kalau apinya udah terlalu besar, ya tindakannya juga nggak bisa tindakan yang kecil, harus tindakan yang masif juga. Tapi setelah itu tetap harus jaga supaya tidak muncul lagi sel-sel kanker yang baru yang berkembang atau sisa-sisa yang lama. Jadi artinya ya kalau bisa kita mencegah jangan sampai timbul kanker. Atau kita meninggal bersama sel kanker, bukan meninggal karena sel kanker. Bukan karena penyakitnya. Ya, karena rata-rata manusia juga itu ada banyak sel kanker yang kecil-kecil. Jangan kasih kesempatan dia berkembang. Jadi biar ya kita meninggal bersama sel kanker, bukan karena penyakit kanker. Iya. Biasa, Pak. Terus satu lagi tadi 6, Pak. 6. Nah, 6 itu adalah support dari keluarga dan komunitas. Karena begini, mengubah pola makan itu adalah salah satu yang paling sulit untuk dilakukan. Sama sulitnya seperti mengubah untuk orang merokok menjadi tidak merokok. Oleh karena itu butuh dukungan dari keluarga. Dalam artian ya kalau makan ya
satu keluarga rame-rame Iya. berubah. Karena kalau cuma satu yang berubah sulit. Iya, iya. Dan juga perlu komunitas. Iya, iya. Untuk apa? Saling mengingatkan. Iya, iya. Karena kalau misalnya temennya ajak makan terus, Ya, kulineran terus, Iya. cepat atau lambat dia juga akan terpengaruh. iya, betul. Jadi untuk supaya kita bisa ya maintain Heeh. pola makan dan hidup sehat, kita harus punya support dari keluarga. Iya. Dan at least ada komunitas Iya. yang membuat kita tetap bertahan di pola makan dan hidup sehat tersebut. Nah, ngomong-ngomong komunitas nih Pak, Ya. tentang gaya hidup pola makan yang sehat ini, ada nggak sih Pak komunitas sekarang ini? Secara umum belum terlalu banyak, tapi saya ada maintain komunitas tersendiri via WA yang membahas mengenai pola makan dan hidup sehat, mengenai penyakit dan sebagainya. Ya, Tapi Pak, kan belum udah initiate ini ya, ada komunitas. ya lingkungan terbatas lah. Iya, iya, Ya. iya. Ya sebenarnya kalau ketika yang terbatas ini makin membesar, Betul. mempengaruhi banyak orang untuk berubah Betul. pola hidupnya ya, Ya. kayak makannya ya. Ya, karena kalau kita lihat dari sisi massal, Ya, iya. kalau misalnya banyak orang yang bisa melakukan pola makan dan pola hidup yang sehat, maka kualitas hidupnya juga lebih baik, Betul. produktivitasnya juga lebih baik. Iya. Jadi jangan sampai orang yang lagi produktif tiba-tiba dia kena penyakit terus, misalnya kena stroke begitu ya. Ya kena stroke kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, malah menjadi beban. Iya. Tadinya dia bisa produktif jadi beban. Iya. Juga ya umur jadi pendek. Iya. Ya kan, umur produktif juga Iya. jadi pendek. Apalagi kita lihat dari waktu ke waktu kan suka dikirim via WA. Ada orang lagi olahraga, Iya. kemudian kena serangan. Iya. Masalahnya bukan di olahraganya. Iya. Masalahnya dia sudah ada masalah. Iya. Sehingga tercetus pembuluh darah, arteri di jantungnya ada yang pecah, terjadi penyumbatan, jantung berhenti. Iya. Dan itu bisa terjadi bukan cuma olahraga. Orang misalnya marah, Iya. kan ada yang orang marah tiba-tiba betul. kena serangan jantung, Iya. kaget, ya, atau terlalu senang, Iya. itu juga bisa men-trigger. Bahkan kalau misalnya lapisan di plaknya itu sudah tipis, dia lagi pidato pun bisa kena serangan iya, jantung. iya. Dia lagi duduk bisa kena Bisa. serangan jantung. Dia lagi tidur pun bisa kena serangan jantung. Iya. Jadi bukan masalah aktivitasnya, Iya. tapi karena sudah ada penyakitnya. Dan dari Dr. Michael Greger di salah satu videonya, Ya. anak-anak kota yang pola makannya banyak junk food, Iya. ya, itu rata-rata umur belasan sudah ada lapisan lemak tipis di pembuluh darah. Dan itu umur 20 bertambah, 30 bertambah, nanti sekitar umur 40, 50 itu muncul bermanifestasi dalam bentuk penyakit. Antara lain misalnya dia terengah-engah, Iya. begitu ya, dadanya sesak dan sakit dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah berproses ya selama 30 Iya, dari belasan 40 tahun tahun. ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau menjaga kualitas hidupnya, ya Sedini mungkin lah ya Pak ya. kalau bisa sedini mungkin lebih baik. Iya. Jadi waktu yang terbaik adalah saat waktu masih muda. Iya, iya. Waktu kedua terbaik adalah sekarang. Iya. Jadi itu Luar 6 ya. biasa. Iya, 6 itu adalah lifestyle medicine, di mana dengan lifestyle medicine ini kita bisa mencapai Iya. umur yang lebih panjang Iya. dengan kesehatan yang baik. Iya. Kita bisa produktif, Iya. kemudian juga mengurangi biaya berobat. Betul. Nah, BPJS itu bisa berkurang banyak. Iya, iya. Ya, dan kalau dihitung secara nasional ya efeknya bisa Ya buat dana triliunan. pembangunan, iya. bahkan puluhan triliun. Buat bisa pembangunan yang lain ya. Betul. Struktur. Infrastruktur Iya. dan lain sebagainya, sekolah gratis sampai Iya. universitas Benar. untuk semua masyarakat. Ya makanya harus ini nih, kita banyak mengedukasi masyarakat juga sih Iya. ya Pak ya, Ya, tentang pola hidup ini, Iya. pola makan yang sehat Iya. ya.
para sahabat, wah luar biasa nih Pak Hogan ini. Pengetahuannya luar biasa, udah seperti seorang dokter aja. Luar biasa Pak. Itu sebenarnya pengalaman hidup Pak Hogan itu yang karena sakit tuh bisa merubah jadi bermanfaat ini ya, maksudnya bisa belajar itu ya. Nah selain itu Pak, ada nggak dalam hidup ini titik terendah Pak Hogan mengalami saat-saat itu berada di paling bawah gitu, terus bagaimana bisa bangkit kembali? Ada ya, salah satunya pada saat terjadi krismon di Amerika. Itu kan itu ekonomi 2008. Oh, yang 2008 ya? Ya. Yang 1998 saya lolos. Sulit, tapi lolos. 2008 ini yang lebih berat karena saya waktu itu sedang mengembangkan perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak, tapi terjadi krismon. Overhead kan tinggi dan jalan terus. Sedangkan yang namanya revenue turun. Itu yang paling berat. Itu stresnya tinggi banget. Apalagi waktu itu saya sudah ada diabetes kan. Diabetes tahun 2000. Ini 2008 ya. 2008. Ya, dan itu boleh dibilang ya saat-saat yang paling rendah lah. Terus bagaimana Pak Hogan bisa move on lagi, bangkit kembali? Salah satunya juga karena ya ini ketemu dengan solusi, ya ini berkat dari istri juga yang berinisiatif mendaftarkan, sehingga akhirnya saya ketemu dengan Dr. Tan yang membuka wawasan bahwa solusi terhadap penyakit tidak melulu dalam bentuk farmasi, tapi dalam bentuk pola makan dan pola hidup. Kemudian ya baca buku Dr. Tan, kemudian nonton YouTube, dan juga saya juga baca banyak juga buku dari dokter-dokter yang oke banget. Salah satunya adalah Dr. Michael Greger. Yang lain lagi adalah T. Colin Campbell, Dr. T. Colin Campbell, yang membuat buku China Study, di mana China Study itu dilakukan merangkum hasil studi di China pada saat waktu itu Amerika dan China mulai melakukan hubungan diplomatik kembali. Terjadi pertukaran. Nah, salah satu pertukaran kegiatannya itu adalah Dr. T. Colin Campbell melakukan penelitian di China. Kenapa di China, terutama di rural area ya, daerah pedesaan, itu hampir-hampir tidak dikenal yang namanya penyakit diabetes, darah tinggi, kanker, jantung. Jadi dia melakukan penelitian di banyak tempat, termasuk di kota dan di desa. Hasilnya itu adalah ternyata dari pola makan mereka. Pada saat itu China kan relatif negara miskin. Daging itu jarang. Jadi rata-rata yang makannya ya berbasis sayuran, tanaman. Akibatnya orang-orangnya sehat. Nah, dari sana dijadikanlah buku China Study yang merupakan salah satu buku yang fenomenal ya di dunia nutrisi. Nah, terus ada dokter-dokter yang lain lagi, ada belasan dokter, ada Dr. Neil Barnard, ada Dr. John McDougall, dan lain sebagainya. Di YouTube itu banyak mereka membagikan dengan intention baik ya, untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, setelah mempelajari itu ya penyakit akhirnya bisa dibilang apa ya, bertransformasi menjadi sesuatu yang bisa dibagikan ke orang-orang lain untuk sesuatu yang positif. Nah, kalau Pak Hogan sendiri ada nggak Pak niat nulis buku gitu? Oh ya, ada. Kira-kira mungkin bahan udah ada 50%. Tentang ini kan, kesehatan ini kan? Tentang kesehatan. Saya juga sudah melakukan cukup banyak juga.
riset gitu webinar. ya. Webinar. Tapi ya kalangan relatif terbatas, kalangan alumni sekolah, ada yang alumni universitas. Pernah juga dengan Yayasan Buddha Suci melakukan webinar terkait dengan pola makan dan hidup sehat dan kaitannya dengan kesehatan. Ya, jadi bahan-bahan udah cukup. Tinggal memang harus menyediakan waktu untuk merangkumnya akhirnya menjadi buku. Ya, beberapa teman juga udah mendorong, ayo kapan dong bikin bukunya. Ya, mudah-mudahan nggak dalam waktu nggak terlalu lama lagi. Ya, kita tunggu nih persahabat buku dari Pak Hogan Kusnadi tentang ilmu-ilmu kesehatan, karena kan Bapak pelakunya, masalah pernah mengalami praktisi dan pernah mengalami itu ya. Jadi bukannya kata orang. Betul. Bahkan waktu saya kembali lagi ke dokter yang merawat saya selama 15 tahun, kebetulan istri ada problem penyakit yang lain yang juga ke dokter yang sama. Jadi saya temenin dia. Awalnya dokter endokrinnya juga kaget, hampir-hampir tidak percaya bahwa dengan pola makan bisa mengendalikan yang namanya diabetes. Jadi dokter pun ada yang nggak ini Pak ya? Karena secara umum dokter tidak mempelajari nutrisi. Oh gitu. Dokter yang tidak mempelajari nutrisi, khususnya clinical nutrition, maka dokter tidak memahami kaitan antara nutrisi dengan penyakit, baik sebagai penyebab maupun sebagai solusi. Jadi taunya hanya secara umum saja. Dan ini juga saya dapatkan informasi ini dari ya, para dokter yang di Amerika tersebut yang melakukan otokritik juga. Ya, bahkan seperti kayak di Amerika itu upaya untuk menambah jumlah mata pelajaran atau jam pelajaran yang terkait dengan nutrisi itu ditentang. Jadi di dalam legislasi pun ditentang. Karena apa? Kalau orang lebih sehat, maka ada industri yang terganggu. Kira-kira begitu. Juga ya. Ujung-ujungnya duit juga para penonton. Wah, jadi masalah kesehatan juga ini ya, maksudnya ya ada unsur-unsur itunya juga. Iya. Luar biasa nih cerita-cerita dari Pak Hogan. Pak, di acara ini kan ada penonton yang buat anak-anak muda dan orang-orang yang senior. Apa sih yang Pak Hogan ingin sampaikan pada mereka, anak-anak muda juga ya, tentang yang tadi Pak, IT juga yang kita bicarakan, dan tentang ilmu kesehatan ini Pak. Silakan untuk pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan nih. Ya, kalau mengenai IT itu membuka banyak sekali peluang, termasuk juga buat anak muda. Ya kita lihat aja 20 tahun yang lalu mana ada yang namanya YouTuber. Betul kan? Sekarang YouTuber itu bisa menjadi sesuatu yang profesi menghasilkan. Ya, menghasilkan banyak, keren juga. Ya, termasuk Pak Denny. Ya, terus teknologi itu selalu ada dua sisi. Sisi manfaat dan juga sisi resiko. Ya, sebaiknya kita bisa mengambil manfaatnya dan kita berusaha meminimalkan atau memitigasi resikonya. Ya, sama seperti sosmed. Itu kan juga seperti pedang bermata dua. Bisa untuk menyebarkan hal yang positif, tapi bisa menyebarkan hoax dengan amat sangat cepat juga. Ya, jadi teknologi netral. Biarlah teknologi berkembang maju, kita ambil yang manfaat positifnya dan kita berusaha aware mengenai risikonya dan kita minimalkan risikonya. Nah, terkait dengan pola makan dan hidup sehat, sebetulnya ujung-ujungnya kembali lagi ke masing-masing individu. Kira-kira orang harus menemukan apa yang menjadi internal motivationnya untuk dia melakukan perubahan tersebut. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau nggak ada itunya sulit nggak untuk bisa, mereka ya. Nggak bisa. Sama seperti orang merokok. Kalau ditanya, tahu nggak merokok itu berbahaya? Tahu sih. Dari dulu mulai ada tulis merokok berbahaya, ya kan? Terus lebih eksplisit lagi, merokok bisa menyebabkan kanker jantung dan lain sebagainya. Orang tetap tidak terpengaruh. Sekarang ditambah lagi pakai gambar. Bagaimana? Tetap aja.
orang merokok itu tetap. Nah, demikian juga dengan pola makan. Jadi perlu ada yang namanya internal motivation yang membuat orang itu bisa mengubah transisi ke pola makan dan hidup yang lebih sehat. Nah, temukanlah apa yang menjadi intermotivation tersebut. Ya kalau misalnya orang yang sudah agak senior misalnya, ya dia pengen lihat anaknya menikah dan ingin lihat cucunya itu bertumbuh dan berkembang. Misalnya, itu kan salah satu ya. Atau ya hal-hal lainnya. Tapi harus ada internal motivation. Makanya kenapa di lifestyle medicine yang keenam itu adalah social support, entah dari keluarga atau komunitas. Ya, luar biasa para sahabat ya. Jadi Anda inilah harus punya internal motivation untuk melakukan pola makan dan pola hidup yang sehat itu ya Pak ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir deh Pak. Apa sih makna hidup bagi Pak Hogan nih? Ya karena saya sudah relatif cukup senior. Ya salah satu makna hidup yang sekarang terasa adalah ya kalau bisa bermanfaat buat banyak orang. Wah, luar biasa ya. Ya dengan sharing-sharing begini kan Pak, termasuk salah satunya kita bisa bermanfaat hidup kita buat orang lain ya. Luar biasa para sahabat narasumber saya. Waduh, ini ngobrol udah lama banget. Ini bisa jadi 2 video nih nanti. Luar biasa. Terima kasih nih Pak Hogan hadir ya. Sama-sama di acara Gemas. Jadi para penonton, bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan subscribe, like, berikan komen dan tolong share pada anak-anak muda atau orang-orang lain di luar sana agar mereka mendapatkan manfaat dari cerita-cerita saya bersama narasumber pada hari ini bersama Pak Hogan mengenai dunia IT, informasi teknologi, dan tentang ilmu kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan, saya ada membuat sebuah ramuan yang bernama Allfit. Ramuan ini adalah terdiri dari flaxseed yang tadi kita sudah sempat bahas sebagai salah satu dari daily dosen ya. Kemudian juga ada kunyit yang merupakan salah satu rempah-rempah yang manfaat kesehatannya luar biasa, dan juga ada lada hitam ya. Peranan dari lada hitam ini adalah untuk meningkatkan kemampuan tubuh bioavailability dari kurkumin ya. Jadi penyerapan kurkumin terhadap tubuh meningkat 6-20 kali ya, dan itu membuat manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh untuk beberapa aspek kesehatan, antara lain membantu meregulasi gula darah, juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi untuk orang yang ada hipertensi. Juga karena seratnya tinggi membantu untuk BAB menjadi lancar. Juga kalau misalnya orang yang ingin menurunkan berat badan tubuh, ini juga bisa ikut membantu, karena pada saat kita konsumsi dengan serat yang cukup banyak, itu memberikan sinyal tubuh ya untuk supaya sinyal tubuh ke otak bahwa tubuh sudah terisi sebagian lambungnya, sehingga konsumsi makanannya berkurang. Juga karena kandungan lignan yang tinggi di flaxseed, dia juga bisa bersifat sebagai membantu melawan sel kanker. Yaitu antara lain beberapa manfaat yang terkait dengan Allfit. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang relatif kurang suka, baik dengan baunya atau dengan rasanya atau warnanya. Saya buat satu lagi, ini Allfit AS, di mana di sana ada tambahan almond, kemudian ada tambahan wijen hitam ya, dan sedikit walnut, sehingga rasanya menjadi lebih enak. Jadi orang bisa pilih. Kalau misalnya orang yang bisa konsumsi Allfit secara langsung, ya bisa minum Allfit. Tapi kalau untuk yang merasa Allfit karena sesuatu dan lain hal kurang enak, ya bisa mulai dengan Allfit AS.
Ya, begitu kira-kira informasi mengenai Olfit dan Olfit AS ini. Terima kasih. Para sahabat, ini buku ke-8 saya, sebuah novel berjudul Menembus Waktu. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya dari kecil hingga saat ini. Ini adalah kisah nyata hidup saya. Buku ini akan saya berikan kepada narasumber yang menjadi narasumber di program Gemas. Hari ini saya akan berikan buku ini kepada Pak Hogan Kusnadi sebagai narasumber di Gemas. Pak, ini buku novel kisah nyata perjalanan hidup saya berikan kepada Pak Hogan. Semoga berkenan dan berkenan juga untuk membacanya, Pak. Ya, oke. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Hogan udah jadi narasumber nih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak udah jadi narasumber di program Gemas. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin.